Oke, balik lagi ke channel gue, dan di video kali ini gue akan share tips agar HDMI di laptop nggak cepat rusak. Oke, selamat datang channel Fans and Gadget, nama gue Vincent dan Billah Gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Fans and Gadget. Kita langsung ke topiknya tentang tips agar HDMI yang ada di laptop ini, HDMI portnya nggak cepat rusak. Kalau mau jawaban cepatnya adalah beli Type-C hub atau bisa beli kabel HDMI yang tipis. Contohnya kayak kabel dari Lindy ini, Lindy Chromo. Kalau mau detailnya kenapa, mari kita bahas. Ini buat orang-orang yang sudah berpengalaman pasti akan mengerti HDMI ini akan sangat cepat sekali rusak, apalagi orang-orang kantoran. Kenapa? Karena memang kita kan kalau laptop itu pasti punya HDMI port ya, untuk kita bisa ke monitor. Atau misalnya buat orang-orang yang sudah terbiasa mobile, jadi nggak punya PC, udah gitu kalau mau lagi di rumah tinggal colok ke monitor aja. Jadi tinggal langsung colok HDMI, editingnya di monitor gede. Lanjut ke masalahnya, kalau biasanya laptop-laptop yang tebel-tebel ya, laptop gaming biasanya itu punya badan yang tebel untuk HDMI portnya, jadi badannya cukup kuat. Tapi kalau misalnya udah laptop-laptop yang slim, kayak contohnya ini Lenovo S340, biasanya kalau yang udah mulai rusak, itu sinyal ke monitornya udah mulai nggak benar, udah mulai kedip-kedip hitam, nggak kebaca. Dan itu ya kalau misalnya udah jadi problem seperti itu, udah urusannya udah harus ke toko komputer. Kita harus ganti port HDMI-nya, harus disolder ulang, bongkar laptop dan lain-lain sebagainya yang harganya kita juga nggak tahu. Begitu makan effort beberapa hari harus ditaruh di toko komputer buat dibenerin. Jadi kenapa sih yang bisa bikin port-port HDMI ini jadi cepat banget rusak? Karena yang pertama tadi karena memang tipis, ujungnya dia jadi gampang banget kegoyang, atau mungkin body motherboardnya ini juga jadi gampang banget kegoyang. Kegoyangnya itu karena kenapa? Karena kabel HDMI yang biasa dipakai sama orang-orang di kantoran. Karena memang mereka nggak terlalu perhatiin kali ya. Cuman kabel HDMI-nya itu sangat tebel dan kuat. Tujuannya memang positif ya, untuk biar kabel HDMI-nya awet. Karena kan sering cabut pasang buat orang-orang di kantor, apalagi yang suka bolak-balik ganti-ganti orang terus di ruang meeting ya. Jadi kabel HDMI yang mereka pakai biasanya kabel HDMI yang tebel. Udah gitu kepala HDMI juga yang keras, biar ceritanya awet gitu. Tapi yang menjadi masalah, biasanya kalau kita lagi presentasi, laptopnya ini sering kita goyang-goyang, atau enggak kabel HDMI-nya ini sering ketendang orang. Nah, kabel yang tebal seperti itu, ujungnya berimpact negatif ke laptop kita. Karena kabel yang tebal, begitunya kita goyang, dia punya power yang cukup tinggi buat ngerusak port HDMI-nya. Solusinya ada dua yang tadi gue bilang di awal. Yang pertama, kalau misalnya lu punya laptop-laptop yang modern, kayak contohnya dua laptop yang gue bilang, ini ada USB-C type, udah Type-C portnya. Ini juga di HP, ada Type-C portnya. Solusinya jadi kalau misalnya HDMI lu sudah terpaksa rusak, atau mungkin sudah tidak bisa dipakai, alat yang pertama adalah Type-C hub. Type-C hub itu apa? Jadi kepalanya itu bentuknya USB Type-C, cuman ini bisa dioper ke beberapa kepentingan lain. Contohnya kayak ini bisa jadi LAN, kabel LAN, bisa jadi USB 3 untuk pengen yang kepentingan USB lain, sama ini bisa ngoper ke USB-C lain dan HDMI. Jadi HDMI-nya bisa lu colok ke sini dan tinggal Type-C-nya aja yang dipasang. Nah, kalau Type-C ini kan bahannya agak tipis ya, jadi bisa digoyang-goyang. Jadi seandainya kejadian sesuatu, tetap bisa diakalin dengan kelenturan dari Type-C-nya ini. Ini solusi yang pertama. Tapi yang menjadi masalah dari solusi yang pertama ini adalah tidak semua laptop punya USB Type-C port. Dan yang kedua, nggak semua Type-C port juga punya akses untuk bisa mengakses HDMI. Kayak contohnya banget nih, ini karena gue juga baru ngalamin. Jadi pertama gue tes ke Lenovo S340 ini, gue colok ke Type-C-nya gue colokin ke HDMI, gagal, nggak bisa ngirim sinyal sama sekali. Pas gue pakai ini, HP Pavilion, ini colok ke Type-C-nya bisa. Jadi solusinya seperti apa untuk orang yang sudah punya Type-C pun tapi nggak bisa ngakses Type-C? Solusi keduanya adalah bisa pakai ini, kabel yang tipis dari Lindy Chromo. Ini kabel yang baru gue temuin adalah kabel yang mungkin bisa dibilang kabel HDMI tertipis yang pernah gue temuin. Tebel kabelnya itu cuma sekitar 3 mm, dan kepalanya ini nggak terlalu kokoh. Nggak terlalu kokoh itu maksudnya tetap kokoh, tapi nggak terlalu sangat bener-bener desain rugged banget ya. Jadi kepalanya ini tipis banget, kayak kabelnya justru malah cuma setebal kabel charger handphone nih kalau bisa dibilang.
Yang menjadi gua kenapa pilih ini untuk kepentingan gua yang suka mungkin bolak-balik ke monitor terus cabut, laptopnya jalan lagi, bolak-balik ya, sering cabut pasang, mungkin sehari minimal sekali buat nyolok HDMI ini ke laptop. Jadi ini dipasang, udah gitu karena ini bentukannya tipis, seandainya kegoyang, dia itu tidak ngegoyang port HDMI-nya sama sekali yang ada di laptop, karena memang ini desainnya setipis mungkin gitu. Ini gue contohin, nanti gue akan coba kasih b-rollnya juga. Jadi waktu gue goyang-goyang ini hanya kabelnya doang yang kegoyang. Ketika kita skenario-nya misalnya kita jalan-jalan ngegeser laptop lagi di meja kantor gitu ya, geser-geser, tarik-tarik dan lain-lain, ini kabelnya juga tidak akan mengganggu kepala HDMI-nya. Jadi kalau kepala HDMI-nya nggak keganggu, nggak kegoyang, juga port yang di dalam laptopnya pun juga aman, nggak kegoyang. Mungkin yang komentar seperti ini, ya kabelnya tipis banget, ini mah ketendang putus gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kabel ini harganya sekitar 200 ribuan, ketendang putus, terus lu harus beli lagi, ya mending mana lu kehilangan 200 ribu kabel HDMI, atau lu harus ke toko komputer ngebenerin HDMI port laptopnya yang bisa makan berhari-hari dan harganya juga beda-beda tergantung dari setiap toko. Gue sih lebih mending kabelnya yang rusak. Tapi ini bukan berarti kabelnya jelek ya, ini kabelnya masih kokoh banget. Jadi ini Lindy Chromo yang gue rasa gue temuin paling oke sih so far. Untuk kepentingan kita yang suka mobile banget, untuk suka pakai laptop, nggak cuma HDMI itu HDMI aja. Ini juga yang bentuk dari HDMI ke micro USB untuk kamera-kamera, kayak contohnya misalnya ini Sony A5100, Sony A6000 series ya, biasanya pakai micro HDMI sama kamera-kamera Fuji. Karena kabelnya yang tipis, kalau kita colok HDMI, pahamlah micro HDMI itu sekecil apa. Kalau ketowel dikit, ini pasti portnya rusak. Jadi kamera juga bisa cepat rusak. Ini kalau dipasang, begitu kabelnya digoyang-goyang, hampir sama juga. Kabelnya ini tidak terlalu mengganggu ke micro HDMI. Ini beda ukuran ya, karena micro HDMI kecil banget, jadi dia masih agak kegoyang dikit, cuma nggak kegoyang parah. Karena ini didesain kabel yang tipis, jadi kalau kegoyang-goyang, pala HDMI-nya masih tetap aman. Oke, udah video kali ini cukup. Semoga video ini bermanfaat. Buat yang suka tadi, laptopnya suka mobile, bisa pakai USB Type-C. Tapi kalau coba dulu, kalau misalnya Type-C hub-nya itu nggak berhasil, bisa sarankan ke kantor-kantor atau di rumah lu pakai kabel yang tipis-tipis seperti ini. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lu yang lagi cari kabel HDMI mungkin, atau mungkin solusi HDMI biar nggak cepat rusak. Kalau misalnya suka video-video di channel yang ngebot, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video.